Meski berkebangsaan Rusia, petenis top dunia Daniil Medvedev tidak membawa bendera negaranya saat tampil di Olimpiade Paris. Ia bertanding di bawah bendera kontingen atlet netral individu. Konflik politik atau peperangan idealnya dijauhkan dari Olimpiade, namun nyatanya tak pernah bisa lepas sepenuhnya. Dari 200 lebih kontingen yang datang bertanding di Paris, ada 2 yang tidak mewakili negara. Pertama, kontingen atlet netral individu yang menjadi wadah bagi kontingen atlet Rusia dan sekutunya Belarus agar bisa tampil. Ada 15 atlet Rusia dan 17 Belarus yang bergabung dalam kontingen dengan kode EIN ini. Rusia sudah dilarang tampil di Olimpiade sejak 2020 karena skandal doping. Saat itu para atlet Rusia yang bersih dari doping boleh bertanding tapi tidak di bawah bendera Rusia. Mereka bertanding di bawah bendera Komite Olimpiade Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, larangan diperluas. Belarus yang mendukung invasi Rusia disertakan dalam larangan ini. Para atlet Rusia ini diizinkan tampil asalkan mereka tidak aktif mendukung perang. Dalam pertandingan mereka juga tidak membawa bendera, lagu kebangsaan, warna tim, serta nama Rusia dan Belarusia. Mereka diizinkan bertanding di bawah bendera atlet netral individu. Di Rusia sendiri ada perbedaan pendapat. Komite Olimpiade Rusia memberi ancaman terselubung. Begitu pula dengan Federasi Gulat Rusia yang memboikot Olimpiade. Namun Deputi Perdana Menteri Bidang Wisata, Olahraga, Budaya, dan Komunikasi mendorong para atlet ini bertanding ke Paris. Rusia semakin marah saat banyak wartawan Rusia tak diberi akreditasi Olimpiade Paris sehingga tak bisa meliput pesta olahraga terbesar ini. Но это паранойя настоящая. Вот когда формулируют это таким образом, что не пускают журналистов на освещение мероприятия, где находятся тысячи других журналистов, это паранойя, я считаю. Larangan ini juga membuat marah Belarus, negara sekutu Rusia. Mereka menilai Olimpiade sudah tak lagi murni kegiatan olahraga. Образование от детского садика до такой спорт нам не нужен никакой, это не спорт, это уже направление политики. И даже не политики, это уже направление войны. Selain atlet netral individu, ada kontingen lain yang juga tidak mewakili negara atau bangsa. Ini adalah tim Olimpiade Pengungsi. Kontingen ini beranggotakan para atlet yang saat ini berstatus pengungsi. Mereka dipilih oleh OIC dan memang sudah menjadi atlet profesional. Seperti Amir Ansari, atlet pesepeda yang lahir di Iran dan sekarang berstatus pengungsi. Ia mengatakan persiapan sebagai atlet cukup berat karena ia berstatus pengungsi. It's difficult if you are a refugee, if you're not a refugee. It's difficult from basic is difficult. But if you are a refugee, you learn that you be tough to survive, and that make you training more harder. And when you give the chance, you are taking it. Tim Olimpiade Pengungsi ini sudah bertanding sejak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Pada Olimpiade Paris 2024, kontingen ini terdiri dari 37 atlet dari 11 negara asal. Dari jumlah itu, sebanyak 14 atlet berasal dari Iran, sedangkan negara penerima sebagian besar di Eropa Barat. Kontingen ini menggunakan bendera Olimpiade dan menggunakan himne Olimpiade sebagai lagu kebangsaan. Para atlet ini berharap kesempatan bertanding di Olimpiade bisa mengangkat mereka dari kesulitan hidup sebagai pengungsi. Seperti Perina Nakang, pengungsi asal Sudan Selatan dan tinggal di kamp pengungsi di Kakuma, Kenya. Tim-tim di luar negara ini menjadi harapan bahwa politik dan peperangan tak sepenuhnya mencegah para atlet bertanding di Olimpiade.